Selamat siang semuanya. Nah, semangat. Ya, kita hari ini belajar mengenai baptisan Roh Kudus. Ini pelajaran spesial karena ya dua pelajaran spesial yang langsung praktek ya. Pertama adalah pelajaran mengenai keselamatan, sehingga habis pelajaran kita pastikan semua harus sudah selamat ya kan. Jangan sampai nggak selamat lagi udah belajar jaminan keselamatan, masih ragu-ragu keselamatan, repot ya. Nah demikian juga yang terakhir ini, baptisan Roh Kudus. Jadi setiap orang harus sudah dibaptis Roh Kudus gitu ya. Nah mari kita mulai dulu, Kisah 1 ayat 8 dan 9. Ya ini untuk memulai dulu ya. Sengaja saya tidak lampirkan di di slide-nya. Ya, Kisah 1 ayat 8 dan 9, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya, saudaraku, ya kita sangat akrab namanya amanat agung. Dan kita tahu itu adalah pesan Tuhan sebelum dia terangkat ke sorga. Tetapi yang orang lupa kadang adalah bahwa ayat ini, Kisah 1 ayat 8 inilah sebenarnya lanjutan dari amanat agung itu. Ya, dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ini sama pentingnya dengan amanat agung itu. Karena kita bisa melakukan amanat agung kalau kita menerima kuasa. Jadi ini lanjutannya. Ya, makanya tadi sengaja saya baca ayat 9, setelah itu dia terangkat ke sorga. Pesan dia terakhir adalah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Untuk itu dia katakan, aku segala kuasa di sorga, di bumi maupun di sorga diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Tetapi bukan hanya dengan kuasa itu kita disuruh pergi, bukan hanya karena dia berkuasa lalu menyuruh kita pergi, bukan. Tetapi kuasa itu juga diberikan kepada kita. Dia memperlengkapi kita dengan kuasa. Yaitu kuasa apa? Kuasa supaya kita bisa menjadi saksinya. Ya, menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem dalam skop yang lebih kecil, tetapi juga skop yang lebih besar, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan mau kita menjadi saksi-saksi Tuhan kelas dunia. Bukan hanya sekedar kelas-kelas kecil gitu. Jadi Pak Roni bukan hanya terkenal di Bubaan. Yang Tuhan mau sampai ke ujung-ujung bumi. Ya betul. Ya, bilang dulu, Tuhan mau saya menjadi saksinya bukan hanya di rumah tangga, di RT, ya di gereja Tuhan gitu. Tetapi bukan hanya itu, di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan itu mungkin, kenapa? Ada online sekarang ini. Ya betul, ya kan? Dulu buat saya itu sulit, tetapi sekarang enggak. Orang bisa terkenal, ya. Tuhan bisa pakai kita sekarang ini ke seluruh dunia. Bilang samping kiri kanannya ya. Nah, kita bisa loh dipakai Tuhan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Iya. Ini ada yang jalanin apa saya ya? Sudah ya? Oke. Nah, jadi ada beberapa poin yang penting dalam dalam baptisan Roh Kudus ya. Mari kita lihat dulu ya. Ya. Silahkan. PowerPoint nggak bisa? Halo? Sama pointernya dikasih ke saya aja sekalian biar jangan. Nah, poin yang pertama adalah ya
arti dari baptisan Roh Kudus. Ini dulu ya. Apa yang disebut baptisan Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka. Semua itu kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, di kitab Roma, ya atau nanti ada juga di Lukas gitu. Ya, Roh Kudus turun. Lalu dia penuhlah dengan Roh Kudus. Gitu. Semua itu menyatakan adalah bagaimana seseorang menerima, menyambut Roh Kudus. Ya. Sudah belum? Iya. Tolong Pak Roni, ya. Sudah? Oke. Nah, jadi dalam perjanjian baru, ya, beberapa perkataan tadi saya katakan, turunlah Roh Kudus dicurahkan, terimalah Roh Kudus mengurapi, dan seterusnya, itu merujuk kepada menerangkan suatu pekerjaan atau pengalaman yang berkenaan dengan menyambut Roh Kudus. Oke ya? Dan menyambut Roh Kudus ini adalah menyambut satu pribadi. Sama seperti menyambut Yesus, menerima Yesus. Nah, memang ada yang salah bagi orang percaya ya. Saya berkali-kali kalau ngajar mahasiswa, ya saya sering bertanya, siapa percaya Yesus? Gitu ya. Semua angkat tangan. Lalu saya tanya lagi, siapa yang di sini sudah menerima keselamatan? Gitu ya. Menerima hidup kekal. Kalau mati masuk surga. Nah, di sini mulai ada sebagian angkat tangan, sebagian tidak. Menyadari dia orang berdosa. Dan yang unik, paling unik adalah ya, kalau saya tanya yang percaya pada Yesus itu, yang berkata dia pasti diselamatkan, gitu. Saya tanya, kapan kamu diselamatkan? Coba ceritakan. Gitu. Siapa yang tahu betul kapan dia diselamatkan? Apa acaranya? Coba angkat tangan. Paling 1-2. Saya sudah bahagia ada 1-2 yang mau angkat tangan. Waktu saya tanya, coba ceritakan dulu, kasih dulu kesaksian sama teman-teman ini. Lalu dia bilang, pada waktu itu saya menerima keselamatan, ada kecelakaan. Saya masih tenang. Lalu saya selamat dari kecelakaan itu. Tidak celaka. Iya. Kenapa? Dia tidak tahu. Kenapa? Karena masalahnya ya kita itu sejak kecil sekolah minggu, jadi tidak ada pengalaman kapan kita menerima Yesus itu. Enggak jelas. Padahal Alkitab katakan begini ya, berjalankah dua orang kalau ia tidak berjanji? Benar gak? Kalau ada mau pacaran, kalau orang itu tidak pernah berkata I love you, atau kalau mau menikah, menikahlah dengan aku. Aku menerima engkau sebagai istriku. Kan ada tanggalnya. Menyambut pribadi itu harus ada. Kapan itu tahu? Makanya ditanya, kapan kamu lahir baru? Karena itu menyambut Yesus sebagai juru selamat. Sehingga kita bisa berkata, wow, ini pacarku, ini Tuhanku. Nah itu. Wanita-wanita, gadis-gadis, kalau ada orang pria, ya kompak-kompak sama kamu, tapi dia nggak pernah bilang cinta, ya kan? Jadilah pacarku gitu. Nggak ada kata gitu, nggak ada proklamasi, merdeka. Nggak ada proklamasi, maukah engkau gitu ya. Jadi pacarku, entah jadi mau jadi istriku. Ya sorry to say, jangan percaya, nanti kamu kecewa. Tau-taunya dia sudah punya istri, ya kan? Sudah punya cucu lagi seperti ada lagu katanya ya. Nah, jadi balik lagi, demikian juga baptisan Roh Kudus
Mestinya kalau orang itu menyambut satu pribadi, ada. Dia akan sadar betul kapan dia menerima Roh Kudus itu. Ya, ini penting sekali. Menyambut satu pribadi adalah suatu pengalaman yang jelas dan pasti sehingga tahu apakah ia menerimanya atau belum. Oke ya? Jadi kalau ada orang percaya pada Yesus tapi gak jelas dia kapan menerimanya, sudah terima saja sekarang. Oke? Halo? Iya. Jadi jangan susah-susah. Jadi kemarin saya baru periksa soal ujian mahasiswa ini ya. Saya berbuih-buih jaminan keselamatan. Jadi saya tanya kemarin itu sengaja ujiannya begitu. Coba ceritakan kapan dan di mana Anda diselamatkan. Supaya pikiran saya jangan sampai orang itu jawab kecelakaan. Jadi saya buat dalam kurung menerima hidup yang kekal. Ada yang jawabnya, ya nanti kita akan menerimanya. Coba, aduh haleluya. Padahal sudah diajari 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Katanya dipakai telah, sudah. Anda sudah menerima hidup yang kekal. Nah, begitu juga ini. Anda, setiap orang percaya, betul-betul sudah dibaptis Roh Kudus, ia pasti punya pengalamannya. Tahu kapan. Kalau engkau punya istri, tahu tanggal menikahnya. Bahkan bukan istri, jadian aja ada tanggalnya, ya kan? Ada malah sampai ulang tahun kejadian mereka, jadian, ya kan? Kalau saya nggak tahu tanggalnya, tapi saya tahu kapan itu, ya kan? Saya langsung bilangin, saya sudah doakan. Gitu sama istri saya ini ya. Saya sudah berdoa, engkau yang Tuhan tetapkan itu saya menjadi istriku. Jadi tolong didoakan. Aduh maaf bang, aku masih muda. Tapi saya tahu betul. Ya. Lalu akhirnya dijawab ya kan? Nah, malah saya bisa ingat sampai sekarang jawabannya itu bagaimana, ya kan? Karena memang itulah menyambut satu pribadi. Ya. Selanjutnya adalah sesungguhnya penuh atau dipenuhi dengan Roh Kudus itu sama dengan baptisan Roh Kudus. Oke ya. Dan ini berbeda sekali dengan orang yang disebut lahir kembali. Beda ya. Orang itu dilahirkan kembali dulu, baru menerima baptisan Roh Kudus. Ya, oke ya. Nah, kalau gereja-gereja yang bukan karismatik atau pentakosta, mereka percaya kalau dilahirkan baru, percaya pada Yesus, ya kita sudah ada Roh Kudus gitu. Itu benar. Karena yang melahirkan kembali itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan akan dosa, Roh Kudus yang membawa orang percaya kepada Yesus. Tetapi selalu saja kalau di dalam Alkitab berbeda Roh Kudus yang kita terima saat kita lahir baru dengan Roh Kudus yang disebut dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah yang melahirkan kembali orang percaya sehingga dia ada pada saat setiap orang percaya. Namun tidak berarti tiap orang percaya telah dibaptis oleh Roh Kudus. Clear ya? Nanti ayat-ayat ini silahkan dibaca. Nanti kepanjangan kalau kita baca-baca. Walaupun sebagian ayat-ayat ini nanti kita akan, sebagian ada saya tuliskan ya. Nah sekarang poin selanjutnya adalah bagaimana membedakan, ini adalah bukti-bukti bahwa orang-orang percaya pada Yesus itu betul menerima Roh Kudus tetapi berbeda dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, misalnya ini lihat pada hari Pentakosta, nanti kita akan merayakannya ya.
hari Pentakosta, hari ke-50 namanya. Ya. Lihat, itu kan murid-murid percaya sama Tuhan Yesus enggak? Oh ya pasti. Tetapi mereka dibaptis oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Iya kan? Berbeda. Lalu misalnya lihat nih, orang Samaria mendengar Injil, lalu ketika rasul-rasul itu tahu orang Samaria ini percaya pada Yesus, mereka datang. Lalu mereka membaptis mereka dengan Roh Kudus. Cornelius percaya pada Yesus. Waktu dia percaya langsung berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu bawa rasul itu ke rumahnya, lalu undang semua anggota keluarga. Lalu mereka percaya pada Yesus. Setelah percaya, mereka didoakan, mereka berkata-kata lagi dengan bahasa roh. Jadi berbeda sekali peristiwa menerima percaya Yesus dengan menerima baptisan Roh Kudus. Oke ya. Yang selanjutnya, misalnya bisa lihat nanti ini di Kisah Para Rasul nih. Jemaat di Efesus, rasul-rasul itu tahu bahwa orang-orang di Efesus sudah percaya pada Yesus. Lalu mereka datang ke sana, tanya, kamu sudah percaya pada Yesus? Sudah. Ya. Lalu kamu sudah dibaptis? Gitu. Ya, kami sudah dibaptis tapi baptisan Yohanes. Lalu rasul-rasul itu katakan, kamu harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu mereka tumpangkan tangan katanya atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus ya. Nah, itulah beda antara orang percaya. Jadi kalau sudah percaya pada Yesus, ya, tidak berarti dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Dan tadi balik lagi, kalau dia menyambut Roh Kudus, pasti ada punya pengalaman. Ya, dan dia akan tahu ada satu hal gitu ya. Wow. Karenanya setiap orang percaya wajib mengalaminya, menyambut dan menerima Roh Kudus. Sehingga kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang adalah pekerjaan Roh Kudus memenuhi hidupnya. Tadi Kisah 1 ayat 8 ya. Nah sekarang Roh Kudus itu adalah janji Tuhan pada kita. Ya, dia mau menggenapi janjinya. Jadi dia punya pengennya ya janji itu selalu digenapi. Namanya berjanji. Ya, Tuhan tak pernah mengingkari janji ya. Tak pernah Yesus ingkar janji. Ya, dia enggak mau. Nah, ini karena berjanji. Ya. Kita didorong untuk mengalami baptisan Roh Kudus adalah karena janji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus di dalam kita. Dan rasul-rasul ya, itu memberitakan janji ini supaya kita. Jadi rasul-rasul itu memberitakan janji ini dan mengajak kita semua untuk menerima Roh Kudus. Ya. Dan nah, teman-teman kita juga yang misalnya yang tidak bukan aliran Pentakosta ke atas lah ya. Nah, mereka berkata kan gini, ya itu Roh Kudus itu peristiwa yang dulu sudah selesai. Nah, ini buktinya ayatnya bahwa itu juga untuk kita. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Jadi pertama ya rasul-rasul itu berkata bagi kamu murid-murid, bagi anak-anakmu dan mereka yang masih jauh. Yang jauh itu apa? Sampai nanti ujung bumi. Sampai akhir zaman. Termasuk kita, anak-anak cucu kita, itu janji Tuhan pada kita. Ya, yang akan dipanggil, makanya yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Clear ini ya. Clear. Kisah 2 ayat 39. Nah, poin ketiga yang penting adalah ini tentang perintah Tuhan Yesus tentang Roh Kudus ya. Nah, Yesus mewajibkan
serta memerintahkan agar kita menerima Roh Kudus. Ya, ini yang membuat kalau gereja-gereja Pentakosta kadang dia sampai terlalu melangkah lebih jauh. Ya, ada yang sampai berkata kalau kamu tidak dibaptis Roh Kudus, kamu jadi tidak selamat. Tentu berbeda ya. Tetap orang itu bisa selamat tanpa dibaptis oleh Roh Kudus. Oke ya. Tetapi ini juga perintah dari Tuhan. Ya, janji Tuhan. Dan kalau melihat nanti betapa pentingnya, tadi juga di awal sudah saya sampaikan sedikit, pentingnya baptisan Roh Kudus, mestinya setiap orang akan rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Nah, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menunggu di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus. Ya kan? Jadi ketika Yesus terangkat ke sorga pada waktu itu, dia bilangin tunggu di Yerusalem. Dan mereka menunggu begitu setianya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-10. Baru Roh Kudus dicurahkan, ya kan? Ya, makanya kalau teman-teman kita yang gereja Pentakosta ini, tiap hari, nanti setelah hari kenaikan, tiap hari mereka beribadah menantikan nanti Roh Kudus. Oke ya? Ya, tapi kita nanti akan belajar. Sebenarnya kita nggak perlu tunggu hari-hari itu untuk mendapatkan Roh Kudus. Ya, anytime. Makanya saya bilang tadi, jangan ada yang kembali dari sini ya tanpa menerima baptisan Roh Kudus. Bagi yang belum. Oke ya? Nah, jadi bukan hanya kepada murid-murid janji Tuhan kita ini, Efesus 5:18, juga kepada murid-murid yang lain ya. Hal ini juga diperintahkan bagi kita sekarang dan bukan hanya bagi murid-murid. Ya, Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, Tuhan mau mengaruniakan Roh Kudus kepada kita dan kita wajib, karena ini perintah, maka kita wajib menyambut dan menerimanya. Ya. Jadi poin pertama betapa penting ini, karena ini adalah bagian dari perintah seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Nah, sekarang pentingnya yang kedua adalah ini maksud Tuhan mengapa kita harus dibaptis Roh Kudus. Ya, Kisah 1 ayat 8 tadi yang kita baca ya. Roh Kudus diberikan untuk kuasa ya, untuk menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8 ya. Yang pada pokoknya berhubungan dengan tadi kuasa itu adalah soal kesucian dan kuasa. Ya, untuk jadi saksi itu. Kesucian dan kuasa. Apa ini kesucian? Ya, kesucian berasal dari Yesus yang mati di kayu salib. Tentu melalui itu kita dikuduskan. Tetapi perhatikan ini, Roh Kudus yang mengerjakannya dalam diri kita. Ya. Ada orang ya yang jatuh bangun dalam dosa terus. Ya. Kenapa? Karena dia kalah dengan kedagingannya. Alkitab kan katakan, matikanlah dalam dirimu semua kedagingan, ya kan? Biarlah kita dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Nah, dia nggak bisa, karena apa? Ya, karena dia tidak penuh dengan Roh Kudus. Nggak bisa dia dipimpin oleh rohnya. Itu yang membuat orang itu akhirnya jatuh bangun dalam dosa. Dia perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh adalah penurut, daging memang lemah, ya kan? Nah, jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya kuasa mengalahkan kedagingan itu. Ya, keinginan-keinginan daging, kita bisa menyalibkannya, kita bisa mematikannya. Nah, ini yang untuk kesucian itu tadi. Ya, Petrus misalnya, ya,
orang yang sangat dekat dengan Yesus. Kalau kita baca selalu nama Petrus yang paling top di Injil itu ya. Karena dia yang paling dekat dengan Yesus. Tetapi dia juga yang paling sering ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya, dia bilangin, ayo kita kembali ke Yerusalem. Oh jangan, masa kita, kalau bahasa sehari-harinya, masa kita mau bunuh diri nanti ke sana. Lalu Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, ya kan? Lalu dia mau jadi kayak pahlawan gitu. Wah aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau begini-begini. Sesungguhnya sebelum ayam berkokok, ya engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, dia up down. Ya. Sudah menyesal. Setelah dia ayam berkokok menyesal. Lalu Yesus mati. Lalu dia berkata, declare, aku akan terserah kalian lah ya mau apa. Yesus sudah mati, sudah dikuburkan. Aku ingin menjala ikan lagi. Ya coba. Padahal Yesus sudah berkata kepada dia, aku akan membuat engkau bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Langsung lupa dia. Iya. Padahal ada orang kan karena teringat kenangan 3 tahun lah ya, dia masih ingat. Ini enggak, dikubur baru kemarin langsung pengen kembali lagi mencala ikan. Nah coba. Kenapa? Hidupnya up down. Dan banyak orang begitu. Tetapi lihatlah Petrus setelah dia dibaptis Roh Kudus. Wow, dia powerful sekali ya kan. Dia menerima kuasa. Dia langsung khotbah di depan 3.000 orang. Mereka bisa menerima Yesus, memberi dirinya dibaptis. Jangankan tadi ada hamba perempuan. Kamu kan murid salah satu di antara mereka. Ini malah dia bisa bersaksi. Bahkan sampai mati ya. Dia disalibkan, matinya, salibnya terbalik. Ya, kalau saya pikir-pikir ya. Kalau kita kepala taruh di bawah, kaki di atas, itu aja pening. Ya, kalau disalib begitu, waduh makin seru ya. Iya. Kenapa dia begitu bisa saudaraku? Karena ada baptisan Roh Kudus. Karena mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka menerima kuasa. Mereka menjadi orang-orang yang kudus ya. Bukan hanya itu yang tadi mengenai kesucian, tapi juga kuasa. Makanya murid-murid itu powerful sekali. Mukjizat demi mukjizat terjadi. Ya. Mereka bukan hanya ya kuasa kesembuhan, mukjizat, ya hikmat, pengetahuan, semua karunia-karunia roh mereka punya ya. Mereka bisa bernubuat, ya luar biasa. Itu semua dikerjakan karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan berita itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita. Asal kita mau dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Nah, kuasa diberikan dalam memperlengkapi kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan nama Tuhan, untuk melayani. Ya. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu yang mengakibatkan kita punya karunia itu diperlukan karena kita diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Ya. Saya sebenarnya kalau ingat saya bukan orang yang berani berkata-kata di depan banyak orang. Ya, apalagi pengalaman dulu saya ingat saudaraku ya. Saya karena dari kampung saya istilahnya sering kami disebut BTL, Batak Tembak Langsung. Iya, jadi pada waktu kuliah, nah ini nih ya, waktu kuliah banyak yang saya nggak ngerti. Jadi saya angkat tangan lah kan, mau bertanya. Waktu bertanya, omongan baru 1 kalimat, semua udah geger, rame, tertawa semua, wih Batak, Batak katanya. Waduh, jadi gara-gara itu saya jadi malu. Saya nggak jadi minder orangnya.
apalagi muka juga bersegi-segi ya kan. Ya hidung jambu ya kan. Waduh. Ya, jadi kebetulan punya kakak kelas saudaraku, Mami, anaknya Soeharto. Wah, jadi itu kakak kelas saya. Nah, waktu itu saudaraku ya, jadi udah mulai saya ikut PMK lah ya, tapi belum sungguh-sungguh. Ya, belum terima Tuhan Yesus dengan nyata-nyata itu tadi. Ya, jadi kalau ditanya percaya Yesus, tapi kalau ditanya kamu kalau mati masuk neraka enggak gitu, atau masuk surga enggak? Waduh, siapa saya ya kok masuk surga gitu? Oh, saya orang berdosa, saya pasti masuk neraka. Gitu jawabannya masih. Nah, jadi waktu itu walaupun ikut PMK gitu, nah lalu pikiran saya ini, Tuhan kalau Tuhan yang menciptakan saya, ya mbok mikir, jangan turunkan saya di keturunan orang Batak, ya kan? Supaya saya agak lebih keren gitu. Juga makan susah, ya mbok seperti Mami ini gitu loh. Anak presiden jadi enak gitu. Aduh. Jadi kita bisa apa? Karena hidup kami susah. Ya. Kami ini susah sekali. Jadi saya jujur waktu itu saudaraku ya, kecewa sekali sama Tuhan. Ya, melihat ibu saya jam 3 pagi, jam 4 pagi itu udah nangis terus kalau berdoa. Orang Pentakosta ya, wah nangis, bisa berember-ember mungkin air matanya ya. Iya. Doa Bapak kami aja nangis. Ya apalagi betul-betul dia mengungkapkan isi hatinya ya. Jadi kalau lihat Budi, nah ini Pentakosta sekali nih Budi ini. Iya, iya ya. Langsung kita dicama oleh Tuhan lah ya. Iya, nah jadi ibu saya begitu, jadi saya kasihan sekali. Jadi saya pikir-pikir, waduh Tuhan ini nggak adil ini. Jadi saya sempat kecewa sama Tuhan ya. Iya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Walaupun saya kecewa, ditangkapnya saya. Ya, dia mengasihi saya ya. Jadi saya nggak udah minder, merasa apa gitu. Jadi saya, ya apalagi kerjaan kami, saya dulu pekerjaan kami ini peternak ini. Kalau adik saya ini ternaknya ayam, ini jagonya ternakin ayam. Kalau saya jagonya ternak babi saya. Iya. Jadi kami orang kalau di kampung saya terkenal, waduh, ya ini pembawa babi jantan ini katanya. Aduh. Iya, jadi itu membuat kita minder. Iya. Jadi waktu mulai saya terima Tuhan Yesus itu, saya ikut di pelayanan, Bapak PA saya yang terus mendorong saya. Lalu bersyukur saya memang mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Dan sejak itu karunia-karunia itu berkembang dalam diri saya. Saya bisa lebih berani bicara depan orang gitu. Mulai ya, saya nggak peduli orang itu mau ketawa ketika saya ngomong, nggak peduli lagi. Iya. Bukannya karena karunia Roh Kudus saya langsung bahasanya jadi bagus gitu. Enggak, sampai sekarang masih tetap aja kalau ketemu sama orang, oh Bapak bukan orang sini ya gitu. Oh iya saya orang baru di Semarang Pak. Oh iya tahun berapa Pak? Iya tahun 96. Iya baru 27 tahun berarti. Aduh. Tapi bedanya, nah itu Tuhan mengaruniakan karunia-karunia. Tuhan memberkati ya. Bahkan dalam pelayanan, ya kadang kalau konseling saudaraku, Roh Kudus bisa bicara dalam hati saya, orang ini begini kok gitu. Iya, seringkali dan saya langsung tembak langsung gitu. Bukan hanya Batak tembak langsung, udah tadi tembak langsung aja, kasih tahu. Ya, kemarin ada orang konseling saudaraku ya. Jadi dia bilangin begini-begini. Nah, Roh Kudus bilang pada saya, bukan itu masalah dia ini, masalahnya ini. Langsung saya tembak dia, kamu dosanya ini, kamu begini, kamu begini. Dia langsung nangis, minta maaf. Saya sebenarnya mau bilang itu Pak Pendeta, tapi saya gimana gitu, memulainya kayaknya, aduh malu sekali gitu. Ya, kenapa? Itu Roh Kudus. Ya, kita diperlengkapi dengan semua yang baik. Dan untuk itu Tuhan menyediakan baptisan Roh Kudus ini ya. Oke.
Melalui baptisan Roh Kudus, karunia-karunia diberikan supaya si penerima itu diperlengkapi untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita menerima Roh Kudus? Nah, ini poin yang penting lagi ya. Baptisan Roh Kudus adalah untuk semua orang. Jadi percayai pertama kebenaran firman Tuhan adalah untuk semua. Ya, pria, wanita, tua, muda atau apa saja. Ya. Ini untuk semua. Ini berbeda dengan ada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau saya enggak perlu dipenuhi, setengah-setengah aja. Enggak ada. Semuanya ini janji kepada setiap orang percaya. Ya. Yang kedua adalah orang itu memang harus betul-betul bertobat, sudah lahir baru. Dan yang penting lagi adalah dia harus betul-betul mau menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Jadi sebelum dia mau menerima baptisan Roh Kudus, dia harus mengerti ketika dia berkata, Tuhan aku mau dibaptis oleh Roh-Mu, karena itu berhubungan dengan Tuhan aku mau memberikan hidupku dipimpin oleh Roh-Mu. Itu maksudnya. Sehingga dia harus sadar, wah saya harus mematikan semua yang daging. Saya mau rela bertobat, saya mau betul-betul mau mengikuti kehendak Tuhan. Harus begitu. Mau menjadi seorang yang taat. Ya. Jadi dia harus mau menjadi seorang yang taat, mau menyerahkan kehendak diri sendiri, menyerahkan segenap kehidupannya. Ia harus mau mati terhadap kehendak sendiri. Ya. Jadi dia syarat pertama tadi adalah mengerti ini untuk semua orang. Yang kedua adalah dia harus sudah bertobat dan dia harus betul-betul mau menjadi orang yang taat nanti, ya. Menyerahkan semua kehendak sendiri. Selanjutnya baru dia meminta kepada Tuhan. Ya. Meminta kepada Tuhan agar Tuhan membaptisnya. Kalau membaptis air, itu penginjil, pendeta, hamba Tuhan, itu yang membaptis. Makanya kalau waktu baptisan, Oskar Papahan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi orang yang membaptisnya adalah hamba Tuhan itu. Tapi kalau membaptis dengan Roh Kudus, bukan hamba Tuhannya, tetapi kita dibaptis oleh Tuhan Yesus. Bapa memberikan Roh Kudus katanya. Kalau Yesus berkata kalau kitab Yohanes itu, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus katanya ya. Jadi minta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan membaptisnya dengan Roh Kudus. Lalu setelah kita minta, terima dengan iman. Jadi jangan tunggu. Nah, jangan tunggu gimana ya gitu. Enggak, sama seperti kita menerima Yesus sebagai Tuhan, lalu kita langsung percaya, iya kan? Ya, saya sering kali kalau saya menginjili orang, ya berdoa. Oke, mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku. Dan seterusnya, amin. Gitu kan? Lalu kita tanya dia, sekarang Yesus ada di mana? Di dalam hati, ya kan? Nah, habis itu dia langsung bilang, Yesus ada di dalam hati. Nah, begitu juga kalau kita berdoa, Tuhan minta Roh Kudus, baptis aku dengan Roh-Mu, maka terima dengan iman. Asalkan kau sudah punya syarat tadi, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 engkau minta, langsung terima dengan iman. Engkau sudah penuh dengan Roh Kudus. Oke ya? Nah sekarang bagaimana memperoleh Roh Kudus ini? Ini ada catatan ini ya. Jadi waktu kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu, ya
Kita harus betul-betul minta ampun kalau ada masih dosa yang engkau ingat. Apalagi kalau punya jimat-jimat ya. Karena seringkali waktu didoakan terima Roh Kudus, semua yang keras, semua yang punya jimat-jimat, punya apa gitu dosa-dosa, malah kerasukan tuh di situ. Ya, jadi terpaksa dilayani dulu, dihentikan dulu, disadarkan dulu, lalu dilayani lagi. Nah, gitu. Daripada begitu, langsung mengaku saja. Kalau ada jimatnya, nanti kasih tahu, berkomitmen untuk buang, nanti dibakar. Bila perlu kasih hubungi gembala ya. Ya, hubungi gembalanya nanti biar diselesaikan ya. Jadi betul-betul harus, nah ini, menyerahkan segenap diri baik tubuh, roh serta kehendak kepada Tuhan. Ya, jangan mau tinggal di dalam dosa lagi. Jangan mau pengen, ya ini kelemahan orang Batak ya. Orang Batak ini unik, dia percaya Yesus tapi bisa mabuk pun dia, wah belagu rohani. Nyanyi, bingung juga ya. Merokok jalan terus, tapi bisa bawa firman, wah gitu, aku heran itu. Nah itu enggak bisa itu dibaptis Roh Kudus yang begitu. Iya, karena keinginan dagingnya. Ya, dia belum bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau mau dipimpin Roh Kudus, nah yang kayak gini-gini, jangan dia bilang lagi nanti, di mana di Alkitab dibilangnya nggak boleh merokok. Di mana di dalam Alkitab, malah di Alkitab ini dibilangnya minumlah anggur supaya sehat. Wah, haleluya. Nah, jadi ya ini kalau mau dibaptis Roh Kudus, ya ini nih langsung bertobat aja ya. Gak usah tunggu besok gitu, sekarang. Ya, sekarang, right now. Ya. Oke. Yang kedua, meminta dengan pasti dari Tuhan supaya Roh Kudus diberikan. Lukas 11 ayat 13 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa dia langsung kasih ini? Ini sesuai dengan janjinya tadi. Ya, keinginan Tuhan adalah untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kalau kita minta, ya pas dong ya kan? Sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau saya punya keinginan anak saya lulus sarjana, lalu dia bilangin, Pi, aku pengen lulus, wah mantap ini, sesuai keinginan, ya kan? Apa yang dia minta kita kasih, ya kan? Iya. Saya, istri saya seringkali, disinilah dulu Mike, dia cuman bilangin, aku punya tugas Pi, aku mau supaya saya bisa lulus dengan baik. Dia langsung, oh oke. Ya kan? Karena sesuai keinginan. Nah, jadi begitu, terima langsung dengan iman. Kenapa? Itu sesuai dengan kehendaknya. Salah satu kunci jawaban doa kita adalah ia memberikan kalau sesuai dengan kehendaknya, ya kan? Yang ketiga, menyambut dengan iman. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Langsung ayat 16-nya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi ini penting untuk bagaimana kita dibaptis dengan Roh Kudus itu. Nah, selanjutnya adalah orang itu setelah dibaptis Roh Kudus, nah, mereka bisa berbahasa roh. Nah ini, ya. Nah ini nih, boleh dilihat misalkan nanti boleh kita baca semua kisah-kisah di Kisah Para Rasul, di Roma gitu ya. Orang-orang yang menerima Roh Kudus itu mereka berbicara dalam bahasa roh. Nah tetapi ini yang kurang dipahami ya. Nah mari kita belajar dulu betul ini ya. Perhatikan dulu ini misalnya Kisah Para Rasul 19 ayat 6 ini.
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka. Lalu mereka dibaptis gitu kira-kira ya. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, perhatikan di sini berbahasa roh bukan roh huruf besar. Tetapi rohnya maksudnya adalah roh manusia, roh kita itu. Jadi roh kita yang berkata-kata. Oke ya. Jadi roh kita yang berkata-kata. Tetapi tentu kata-katanya yang diberikan Roh Kudus kepada roh kita itu. Makanya ingat misalnya ya, perempuan Samaria yang waktu ketemu sama Tuhan Yesus di sumur, kan dia berkata, di mana nih tempat menyembah? Di Yerusalem kah atau di gunung ini? Lalu Yesus berkata, saatnya tiba orang menyembah bukan lagi di gunung ini atau di Yerusalem, tetapi orang menyembah Tuhan itu menyembah dalam roh. Kata roh di situ R huruf kecil, dalam roh dan kebenaran. Nah, ini maksudnya. Ya. Karunia berbahasa roh adalah karunia yang paling rendah. Ya, ada 9 karunia roh, nanti saya buka, dan hanya karunia bahasa roh yang paling rendah. Tetapi ini tetap penting untuk membangun diri sendiri. Jadi setiap orang mestinya langsung bisa berbahasa roh, dia sendiri yang berkata-kata, rohnya. Nah, kita kan terbagi atas 3 bagian. Tubuh, yaitu ini nih yang kita kelihatan ini ya, tangan saya, mata, telinga, ini tubuh. Sedangkan jiwa enggak kelihatan, apa itu? Kehendak, pikiran, perasaan gitu. Itu namanya jiwa. Nah, roh adalah bagian dari hidup kita yang paling dalam yang hubungannya dengan Allah. Iya, itulah roh kita. Nah, waktu kita belum percaya pada Yesus, roh kita ini masih mati. Lalu itu yang hidup kembali, dihidupkan ketika kita percaya pada Yesus. Ada takut akan Tuhan. Nah, itu bagian dari roh. Ya, hati nurani. Ngasih tahu, maafkan dia, jangan begitu, kamu ini anak Tuhan, gitu ya. Nah, itu bagian dari roh yang berbicara. Nah, yang Tuhan mau kita menyembah itu tadi adalah dari roh kita itu tadi. Yang Tuhan mau, yang memimpin hidup kita adalah roh kita itu tadi. Nah, dan begitulah ini, ternyata dia bisa berkata-kata. Jadi apa yang timbul di dalam hati kita itu yang kita ucapkan. Nah, itulah namanya berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Nah, karunia berbahasa roh ini itu cuma membangun dirinya sendiri. Dia tidak punya dampak untuk orang lain. Malah disuruh Rasul Paulus, kalau kamu berdoa bersama, jangan pakai berdoa dalam bahasa roh. Orang itu nggak bisa mengaminkan. Masa misalnya ya gimana ya? Huria nama sanda nama misalnya gitu ya. Tapi ya apa itu maksudnya Paulus? Kenapa? Nah, enggak bisa. Lebih bagus saya bilangin Tuhan berkati Odit. Nah gitu ya. Jelas. Amin. Ya kan? Bisa diaminkan. Nah itu ya kalau berdoa bersama. Itu maksudnya. Nah ini ayatnya nih ya. Nah ini perhatikan nih. Makanya penjelasannya di sini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Oke ya. Jadi kita sendiri juga nggak tahu maksudnya itu. Karena itu bukan bahasa manusia. Namanya juga bahasa roh. Makanya waktu anak saya dulu ngomongnya gitu. Ya kami bilangin iya itu berbahasa roh itu. Gitu. Ya. Dulu waktu tukang Pak Martono ya bisa dijawab. Oh ya,
ya Ustaz begini. Dan oh iya nanti ya gitu dia. Kayak tahu aja. Aduh, itu muridnya Bu Ani. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi hanya kepada Allah. Mengapa bisa penting berbahasa roh ini? Karena itu bahasa rahasia dengan Allah. Bahkan katanya roh Allah bisa membantu kita berdoa dengan ucapan-ucapan yang tidak kita apa bahasanya? Dengan roh itu kita berdoa yang tidak dapat diucapkan. Ya. Tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, termasuk yang ngomongkan itu. Hanya rohnya yang tahu. Iya ya. Oleh roh, nah ini kalau roh, ya ini huruf besar Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Roh Kudus yang memberikan kata-kata kepada roh kita itu. Kita cuma ngomong aja. Ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ini karena bedanya dengan nubuat, ia berkata-kata dengan manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Perhatikan ini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan berbahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu juga bernubuat. Maksudnya untuk jadi karunia yang menjadi berkat untuk orang lain. Ya. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Iya. Coba kalau saya khotbah bahasa roh ya, nggak ada gunanya. Ya nanti saudara bisa bilang, wah kayaknya nih Pak Oscar nih jam 7:05 ini ya. Mana Bu Oscar? Panggil. Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Apa gunanya kalau bukan menyampaikan pernyataan Allah atau pengetahuan? Ya. Nah, ini tadi adalah 9 karunia roh yang memperlengkapi kita untuk menjadi di pelayanan ya. Untuk menjadi berkat di pelayanan. Apa itu? Ada 9 karunia roh. Yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Ya. Kalau sales dia, mintalah kepada Roh Kudus supaya dia bisa berkata-kata dengan hikmat. Iya, karena kita ada handling objection masalahnya. Kalau dia orang itu, wah ini mahal, kita bisa kasih tahu, jangan konsentrasi di mahalnya, lihat barangnya, ya kan? Iya, kalau saya itu, makanya wah, biasanya kalau ada bos-bos gitu, saya disuruh presentasi, umumnya 75% goal. Kenapa? Langsung saya ingat, Tuhan berkati saya. Roh Kudus ada memberikan hikmat. Iya. Termasuk juga kalau melayani, ya kan? Ada hikmat Tuhan. Lalu karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Iya. Anak saya sering kali bilang gini ya, wah enak juga diskusi sama papi katanya. Kayaknya kayak pintar sekali papi kita ini gitu. Nah, padahal itu karunia dari Roh Kudus. Ya. Ada juga karunia iman. Ya, karunia iman. Ya, kita sering kali lihat misalnya ada orang-orang wah imannya luar biasa gitu ya. Ya, salah satu misalnya kalau di dalam Alkitab orang yang beriman itu Nuh, Abraham itu. Ya Nuh itu bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan membangun bahtera di atas gunung. Gitu. Ya. Ibaratnya ini lalu beli rumah di Gombel misalnya, rumah di Gombel lalu takut banjir.
kira-kira gitu ya kan. Rasanya itu aneh bin ajaib. Mau jadi apa Semarang gitu. Nah, itulah yang terjadi pada Nuh. Dia di gunung lalu akan ada banjir besar katanya. Dia percaya. Begitu juga Abraham. Umurnya sudah tua tetapi dia percaya ya kan. Iya. Bahwa dia akan memiliki keturunan. Selanjutnya adalah karunia untuk menyembuhkan. Nah ini nih, makanya ada hamba-hamba Tuhan yang, wah memang dia berdoa orang itu sembuh ya. Nah kita berdoa di sini, ada hamba-hamba Tuhan kita, ya doakan supaya, wah bila perlu dipraktekkan di depan langsung gitu kan. Karena dia punya karunia. Ini namanya karunia menyembuhkan. Kuasa mengadakan mukjizat. Beda mukjizat kesembuhan dengan mukjizat di sini. Mukjizat di sini adalah air jadi anggur, gitu. Ya nggak ada jalan jadi ada gitu. Lalu bernubuat, ini ngasih tahu, ya karunia untuk membedakan macam-macam roh, gitu ya. Nah, ini bisa tahu dia ini ada tipuan si jahat atau bukan ini ya. Lalu ada berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini yang paling ringannya. Ya. Lalu ada menafsirkan bahasa roh itu. Ya, ada karunia itu. Oke, itu saya persilahkan bertanya sebelum kita doakan. Ya, silahkan bertanya dulu boleh. Ya, silahkan Bu Ani. Tentang karunia itu, bagaimana saya bisa meyakini bahwa ini karunia saya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah saya boleh berdoa minta Tuhan, saya minta karunia ini begitu? Kita bisa tahu bahwa saya punya karunia ini apakah berdasar penilaian orang? Oh ternyata kamu kalau doa pinter ya, doa kesembuhannya luar biasa, berarti kamu punya karunia ini nih gitu. Atau bagaimana caranya saya bisa lebih meyakinkan diri saya bahwa Ya. oh ternyata saya punya nih karunia yang ini, kayak gitu Pak. Ya, yang pertama yang harus dipahami soal karunia ini bertumbuh. Ya, jadi begini maksudnya ya, seperti talenta diberikan satu, kita jaga dengan baik, bisa berubah menjadi 2, 4 dan seterusnya. Ya, kenapa? Makanya kepada Timotius Rasul Paulus bilangin kepada dia adalah jangan lupa engkau mengobarkan karunia yang kau peroleh melalui penumpangan tangan. Gitu ya dibilangnya ya. Dia harus mengobarkan terus. Artinya menggali, mengembangkan karunia dia itu. Nah, ini bukan datang tiba-tiba gitu, lalu karunia hikmat gitu ya. Langsung kita jadi orang pintar tahu segalanya gitu. Tiba-tiba gitu. Bukan. Karena dia belajar terus, mempercayai, belajar ada yang Tuhan kasih dan dia makin belajar gitu. Oh ini maksudnya, ini maksudnya. Karena hikmat itu beda dengan pengetahuan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah menggunakan pengetahuan di waktu yang tepat. Coba misalnya ya, Salomo dikenal orang yang paling berhikmat, ya kan? Salomo itu. Tetapi contohnya dibuat apa? Karena waktu itu dia bisa menentukan orang yang berdebat soal anaknya yang ini anak siapa gitu kan. Nah sebenarnya dia bukannya ada sesuatu hikmat yang bagaimana enggak. Dia menggunakan pengetahuan dengan tepat pada waktunya. Apa itu? Menurut pengetahuan tidak ada ibu yang mau melukai anaknya, ya kan? Nah, dia menggunakan itu. Dia bilang beginilah, oke, karena kamu bilang ini anakmu, kamu juga bilang ini anakmu, saya bagi 2 saja. Kita potong saja, bagi 2, supaya sama rata. Ini ambil anakmu. Langsung ibu yang benar berkata, jangan.
lebih baik diberikan kepada sana. Kenapa? Itu anaknya. Kalau yang satu ini ditanya, ya potong saja. Kenapa? Dia sadar, oh itu juga bukan anakku. Supaya dia juga nggak punya katanya. Nah, langsung tahu dia. Sebenarnya itu pengetahuan umum, ya kan? Tapi gak banyak orang bisa menggunakan pengetahuan itu di waktu yang tepat. Nah, itulah namanya hikmat. Oke ya? Hikmat itu adalah bagaimana kita menggunakan pengetahuan yang itu. Dan itu bisa karena terlatih. Ya. Saya disebut orang-orang teman asuransi, orang-orang yang bisa menghandle objection tadi. Semua yang oleh klien-klien saya itu, semua objectionnya, objection ini ya, keberatan. Nah, keberatan-keberatannya itu bisa saya jawab. Nah, saya buat contoh misalnya, kalau saya pedagang furniture Jati, nih Pak Supri ya, jadi dia bilangin, aduh berat sekali, meja ini berat gitu. Oh ya, itu baik supaya nggak mudah bergeser, ya kan? Nah, jadi ini kalau kita punya apa, wah sebentar udah geser sana, bergeser sini, waduh. Nah, coba misalnya di gereja dikasih kayak gini kursi, tiap hari kita susun aja, kerjaan banyak, gitu kan? Lebih bagus langsung kursi Jati, nggak bisa digeser. Nggak perlu lagi ada orang mengatur kursi. Tapi kalau saya punya kursiannya begini, lalu lawan saya yang Jati, saya bilangin, Pak, aduh kuno Pak, gitu-gitu aja. Nggak ada, aduh kita bisa atur. Kadang begini kursinya, kadang begini. Ringan, kita bisa pindah-pindahkan. Lebih murah lagi Pak. Nah ini lagi kan. Nah, kalau tadi tuh murahnya nggak kita sebut ya kan. Ini tahan lama Pak, tahan lama. Waduh nggak perlu ganti seumur hidup. Nah itu namanya handling objek. Nah tetapi itu timbul karena terlatih. Ya, sebenarnya kalau kami itu dibuat oleh sales ini sudah buat sebenarnya bank pertanyaan dan bank solusinya, jawabannya. Karena itu sebenarnya. Nah, begitu juga dalam Tuhan ini. Ya. Begitu juga misalnya berkhotbah, orang itu enggak langsung pintar. Tapi karena berlatih, dia melatih dirinya, mempersiapkan makin baik, makin cepat dia, makin bagus dia. Tapi kalau dia cuman mempersiapkan apa adanya, ya dia akan begitu terus. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang dapat dipercaya dalam karunia-karunia kita itu. Ya. Dan jangan batasi, dan itu bisa ketahuan nanti setelah kita hampir di ujung. Baru tahu kita, wow ini nih ternyata tempat saya. Ya. Jadi selama kita belum sudah dewasa, ya enggak usah pilih-pilih karunia, mana yang ada kerjakan dengan baik. Iya. Tapi kalau soal tadi itu, boleh enggak kita minta karunia kita apa? Ya namanya meminta, masa enggak boleh. Tapi soal diberikan, nanti. Sebab Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Oke ya. Cukup? Ada lagi? Silahkan. Halo? Oh ya, silahkan. Mau bertanya Pak Oscar, pemberian karunia itu apa dipengaruhi juga kedewasaan rohani seseorang gitu? Apakah seorang lahir baru terus mendapatkan karunia, bisa mendapatkan karunia, atau dia harus dewasa dulu rohaninya baru dipercayakan karunia-karunia gitu? Itu aja Pak Oscar.
Nah, yang mungkin adalah tadi saya bilang ini karunia itu bertumbuh. Ada karunianya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi setiap karunia bisa diberikan pada orang baru sekalipun, ya kan? Nah, cuman orang itu akan menerima tadi yang baru, yang gitu ya. Nah, dia mau bertumbuh, nanti orang itu bertumbuh dan karunianya makin dikobarkan dia, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Orang itu kalau dipercaya dalam perkara kecil setia, diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, memang ada juga orang yang gini, sebelum bertobat, misalnya Rasul Paulus itu, dia sudah hebat sekali itu secara agama. Ya. Jadi dia cepat sekali menerima karunia yang luar biasa. Kenapa? Karena dia siap sekali gitu. Ya. Jadi dalam hal itu kan ada juga kan dibilang kalau tentang talenta misalnya, tuannya itu memberikan menurut kesanggupannya. Jadi kalau dia masih, waduh ini masih baru, dia akan kasih yang ringan. Karena dia nggak mau kita jadi keberatan dengan nanti susah atau jadi sombong maksudnya nanti ya, langsung bisa apa gitu ya. Jadi kalau kayak saya misalnya, saya sering kali berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh itu ada orang lumpuh saya jamah gitu langsung bangkit gitu. Tapi dia tahu kali hati saya, wah nanti kamu jadi sombong gitu. Jadi dalam hal itu enggak dikasih. Kasih yang lain aja, kasih sama Pak Roni aja gitu kali ya. Gitu. Oke ya, nakap ya. Jadi siapapun bisa akan menerima karunia tapi menurut kesanggupannya. Nah, Tuhan mau nanti dia akan menjadi penjaga karunia yang baik, ya, yang mengembangkan karunia yang baik. Nah, dia harus terus kembangkan. Ya. Di misalnya karunia Mbak Teddy adalah misalnya bikin acara. Ya, jadi buatlah sedemikian rupa makin itu terus gitu ya. Nanti Tuhan akan makin tambah-tambahkan. Begitu kira-kira ya. Oke, nggak ada lagi supaya kita langsung berdoa ini. Ayo, jangan sampai ada pertanyaan lagi. Nah, tanya aja, tidak apa-apa ya, supaya jelas, clear, supaya tidak ada halangan lagi. Ya. Ya, silahkan. Maaf, saya bertanya. Ya, enggak apa-apa kok ya. Enggak ada yang salah. Justru saya nantikan. Nah. Begini ya Pak, apakah setiap orang kan pasti punya talenta yang nanti akan berkembang? Iya. Dan apakah setiap orang itu akan memiliki karunia? Oh. Jadi dari talenta itu kalau dia terus terasah, nanti akan apa ya bahasanya? Apakah akan mewujudkan sebuah karunia begitu atau? Oke, saya harus sampaikan dulu mungkin beda antara talenta dan karunia. Saya tadi hanya membuat persamaannya tadi ya, di mana itu pemberian diberikan, lalu orang itu harus mengembangkannya untuk meningkatkannya, gitu ya. Tetapi talenta memang berbeda dengan karunia. Ya, karunia ini berhubungan sama pemberian Kalau talenta berhubungan sama kayak kemampuan. Ya, kemampuan yang berbeda dengan orang lain gitu ya, kecakapan gitu. Tapi kalau karunia umumnya tidak disebut sebagai kecakapan. Hanya pemberian semata. Tidak ada andilnya dia gitu dalam karunia ini. Ya. Kalau talenta ini berhubungan sama kecakapan di mana dia memang berhubungan sama keahlian dia gitu. Ya. Saya bertalenta misalnya di musik karena memang saya latihan musik gitu. Saya bertalenta di suara
Nah, karena saya memang ya les vokal apa gitu-gitu. Nah, dan untuk itu apa ya? Nah, sedangkan tadi karunia mengadakan mukjizat nggak ada pelajarannya. Iya, nggak ada. Kita nggak bisa ada sekolah karunia mukjizat gitu, nggak ada, beda. Nah, jadi ini beda ya. Talenta dan karunia walaupun memiliki persamaan, tapi itu berbeda. Ya, karunia umumnya betul-betul ini pemberian dari Tuhan. Jadi kalaupun tadi kita karena dipercaya, lalu ditambahin sama Tuhan. Ditambahin sama Tuhan. Nah, kalau talenta tadi, orang itu berusaha sedemikian rupa, dari satu dengan usahanya menjadi dua. Dengan usahanya menjadi 4. Gitu. Nah, kalau ini enggak, karena dilihat Tuhan, waduh kamu nih setia nih, aku kasih tambahan. Gitu. Oke ya. Nah, jadi karunianya bertumbuh karena pemberian. Dia makin peka, makin apa gitu ya. Oke, silahkan. Nah, dari tadi sebenarnya saya lihat ini ibu gurunya udah mau bertanya. Ya, tapi dia agak ragu-ragu. Nah, sekarang sudah didorong oleh Roh Kudus. Ya, Silahkan. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya, tadi kan disampaikan bahwa karunia yang paling Kecil. itu adalah Karunia berbahasa roh. Kadang saya melihat saudara-saudara bisa berbahasa roh, oh berarti itu yang diberkati atau dikasih Tuhan karunia yang lebih. Ternyata kalau dari sini apakah itu merupakan tingkatan? Yang pertama saya bisa dulu berbahasa roh, habis itu nanti saya ini baru nanti yang terakhir bisa berkata-kata dengan hikmat. Apakah seperti itu? Karena saya sendiri melihat kok saya nggak bisa ya seperti mereka, kok bisa ya berbahasa roh, kok saya tuh minta sama Tuhan kok nggak dikasih-kasih seperti itu Pak. Ya. Terima kasih. Iya, tapi mengerti nggak sekarang tadi berbahasa roh itu bukan Roh Kudus yang berbicara Ya, kita. langsung dalam Ya. tapi kitanya. Ya. Nah, sekarang tinggal apa yang ada di rohmu itu katakan, itu namanya berbahasa roh. Iya. Saya bertanya lagi, kadang Iya. kan disuruh lah misalnya doa pagi aja yang sederhana. Iya. Kadang ibu berdoa, kalau kadang saya bilang nanti saya sampaikan sama suami karena saya kok kurang percaya ya kalau untuk mengatakan kata-kata tersebut. Apakah itu suatu penghambat? Tuhan tidak memberi kata-kata roh saya supaya berkata-kata karena saya itu merasa saya kok kurang bisa untuk berdoa aja, doa pagi gitu. Amin, amin, paling gitu aja. Terima kasih Ya, Pak. nah itu sebenarnya hanya karena salah mengerti saja. Berdoa bukanlah kata-kata hikmat, kata-kata apa. Berdoa adalah bercakap-cakap. Oke ya. Kalau kita bercakap-cakap ya seperti ini tadi bisa. Nah berarti kita juga berdoa bisa. Yang nggak bisa berdoa adalah nggak bisa bercakap-cakap. Selama dia bisa bercakap-cakap, dia bisa berdoa. Karena berdoa itu adalah bercakap-cakap. Bahkan bercakap-cakap itu dengan Tuhan kita yang dia bisa mengerti. Meskipun kita belepotan ngomongnya gitu, dia mengerti, dia Bapa kita. Ya dulu anak saya waktu masih belum bisa ngomong gitu, kami karena orang tuanya ya kami kadang mengerti walaupun dia berkata titapa, oh tahu, dia pengen kita mancing, ayo kita mancing. Iya, iya, aduh. Selama bisa bercakap-cakap kita bisa berdoa. Jadi karena pengertiannya itu, dikiranya Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah namamu. Nah kayak gitu yang berdoa gitu. Ya malah aneh kalau misalnya anak saya, papi aku minta beli sepatu. Aduh. Wah ini kenapa ya anak saya? Iya, malah anak saya kadang, Pi, minta dong, aku beli sepatu. Oh iya, iya kan? Kadang dia kayak kurang sopan juga, kita aman-aman aja ya. Makanya Tuhan kita dikasih karunia ini, Anda tidur pun di dalam Zoom, ya sudah dimaafkan sama Tuhan itu.
Harusnya nggak boleh ya. Aduh, kalau di zaman perjanjian lama itu langsung kualat tuh, langsung KO tuh. Waduh, ini karena zaman kasih karunia aja. Saya sering lihatin sebenarnya orang yang membuka Zoom gitu ya, itu masih gelap-gelap, masih acak-acakan, langsung dimatikan kami. Tapi kan waktu pertama-tama kan masih open kamera, dia kan langsung cek, langsung matikan dia. Aduh, tahu saya ini masih tempat tidur, udah tiduran nih masih. Aduh, dia nggak lihat ya teladannya. Saya selalu kalau on itu udah duduk di kursi, sudah cuci muka, sisiran dengan rapi. Bila perlu ganti baju, iya loh. Aduh, dalam hati, nah ini, kita karena kadang, itu ya, karena itu tadi, karena terlalu akrab itu sama Tuhan ya. Bapak kita ya. Aduh. Nah jadi tadi kesimpulannya gitu ya, paham ya. Jadi mengertilah sekarang. Jadi besok kalau disuruh nanti tolong dicatat, kalau bubaan berdoa, ini tugas ibu. Bukan Bapak Fernando, tapi ibu. Tolong berdoa. Nah, supaya belajar tadi ya kan, karunianya mulai bertumbuh ya. Bisa bercakap-cakap. Guru kok bisa gak bercakap-cakap, aku bingung ini. Oke. Oh sekarang ya sebenarnya ya. Wow, luar biasa. Mantap. Tinggal dipenuhi Roh Kudus hari ini ya. Oke, baik. Ada lagi? Sebelum kita tutup ini, nggak ada. Saya minta pemain musiknya. Roh Kudus kau hadir di sini. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yuk. Oh, ada lagi. Oh tadi ya. Tentu tadi saya bilangin tadi, sebenarnya kalau 99-nya dikasih tingkatan enggak ada. Tetapi jelas-jelas tadi dia katakan, aku senang kamu bisa berbahasa roh. Tapi itu ya hanya untuk membangun dirimu sendiri. Sebaiknya pilihlah karunia yang lebih seperti bernubuat dan lain-lain itu tadi. Karena itu membangun jemaat. Berarti kan tingkatan ada kelompok satu yang membangun jemaat, ada kelompok yang tadi yang lebih rendah, yaitu karunia berbahasa roh. Dan ketika kita lebih lanjut tadi, kenapa kok ini jadi lebih rendah? Karena ini cuman soal membiarkan roh kita itu berdoa dengan kata-kata yang tidak kita mengerti. Kita cuman apa yang Tuhan taruh di dalam sini. Nah, ya itu aja yang kita ucapkan. Ucapkan saja. Memang kita tidak mengerti, tapi itu yang kita ucapkan. Nah kalau teman-teman kita, misalnya saya juga sama, istri saya kadang dia kalau lagi penyembahan aja, wah Kuriana Masan, karena dulu waktu pertama-tama itu yang kita dapat dan sekarang kita langsung bisa refleks itu. Nah, itulah bahasa roh yang ada di dalam roh kita gitu. Jadi nanti ya balik lagi sebelum kita menyembah Tuhan ini ya. Nah, jadi nanti setiap kita nih yang belum menerima Roh Kudus. Ya, tadi kita udah jelas tadi namanya belum dibaptis Roh Kudus. Apa itu? Itu pertemuan kita dengan pribadinya Roh Kudus. Ada itu saatnya. Jadi kita bisa tahu apakah kita sudah atau tidak. Sama seperti tadi kita punya pacar atau tidak, tahu kita. Ya. Kalau belum, ya ini saatnya. Jangan tunggu sampai besok, enggak. Ya. Syaratnya satu tadi adalah, bukan satu deh ya. Pertama adalah memang engkau sudah lahir kembali, sudah percaya pada Yesus. Yang kedua adalah engkau siap menjadi orang yang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi dipimpin oleh kedagingan. Engkau dengan rela berkata, Tuhan ini aku. Dan jangan ada dosa yang tersembunyi. Kau aku itu di hadapan Tuhan. Tuhan aku salah dalam perkara ini. Ampuni aku. Aku menyerahkan hidupku kepadamu.
Habis itu baru, Tuhan, sekarang aku siap menerima Roh-Mu. Baptislah aku dengan Roh-Mu. Nah, ketika engkau berkata begitu, lalu rasakan dan yakini engkau sudah menerimanya. Engkau sudah penuh dengan Roh Kudus. Engkau sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kau boleh bersyukur, lalu mengucapkan kata-kata apa yang ada di dalam tadi hatimu itu. Ya, mungkin tidak bisa dimengerti, tapi katakan, ya, bersyukur kepada Tuhan karena engkau sudah dibaptis oleh Roh-Nya.